ketua omon-omon kita. Bagaimana tadi apa yang disampaikan ke Mas Anies dan apa yang diterima oleh Mas Anies tadi? Oke, masyarakat seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, perlu kami sampaikan pada pagi hari ini kami berdiskusi dengan Anies Rashid Baswedan mengenai 3 hal yang kita bahas tadi, yaitu adalah mengenai kecurangan dan proses konstitusional daripada Pileg dan Pilpres. Yang kedua mengenai hak angket dan akan dibawa di Mahkamah Konstitusi. Itu tadi adalah kesepakatan yang akan ditempuh oleh Mas Anies dan timnya. Hal yang paling menarik adalah Anies Rashid Baswedan maupun Gus Imin tidak akan pernah meninggalkan masyarakat. Dia tidak akan pernah meninggalkan pendukungnya, yaitu dengan mengkhianati pendukungnya dengan cara bergabung dengan pemenang presiden selain dia, karena dia konsisten dengan perubahan untuk keadilan semua orang, perubahan untuk kesejahteraan semua orang, perubahan untuk kesetaraan semua orang. Anies tetap konsisten dengan posisinya sebagai calon presiden yang mengusung perubahan dan tidak akan bergabung kemana-mana, tidak akan masuk di pemerintahan manapun juga. Yang berikutnya adalah Anies mendorong bahwa nilai-nilai yang dilanggar dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres ini harus diusut secara tuntas, harus diselesaikan secara hukum dan secara politik, bahwa pembagian bansos yang menggunakan uang negara untuk kepentingan salah satu capres calon adalah harus dihentikan, harus dibawa di penyelesaian secara politik di hak angket maupun penyelesaian secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Dan hal yang menarik bagi masyarakat seluruh Indonesia pendukung Anies Rashid Baswedan, bahwa Anies tetap menjunjung nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai akhlak yang tinggi dan nilai-nilai konstitusi, bahwa Anies tidak akan kemana-mana, dia tetap bersama masyarakat seluruh Indonesia. Yang hal yang paling penting juga dan menarik untuk kami sampaikan adalah faktanya ketika kita masih ingat ketika DKPP menyatakan Ketua KPU menerima pendaftaran Capres Gibran tanpa terlebih dahulu melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap PKPU dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017, nomor 7 2017 Undang-Undang Pemilu. Ternyata DKPP memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etika berat. Artinya bahwa kegiatan atau tindakan Ketua KPU bertentangan dengan konstitusi, melanggar undang-undang, melampaui kewenangannya. Dan alhamdulillah ternyata informasi yang disampaikan oleh Anies barusan pada kami itu tim hukumnya Anies telah meminta kepada KPU untuk membatalkan pencapresan oleh Gibran dengan alasan ada keputusan DKPP dengan tegas memutuskan bahwa Ketua KPU dan kawan-kawannya di KPU itu telah dengan sungguh-sungguh dan nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU. Ya, mengapa? Karena putusan MK 90 yang merubah persyaratan umur
capres dan cawapres dari 40 tahun, sementara Gibran ini di bawah 40 tahun, tapi karena ada penambahan norma di putusan MK, yaitu bahwa pernah menjadi atau sedang menjabat gubernur wali kota yang dipilih secara langsung, mestinya norma ini harus dirubah dulu, dimasukkan dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi karena ini tidak ditunggu, maka harusnya ini harus dibatalkan pencapresnya Gibran. Dan alhamdulillah Anies tadi menginformasikan telah melayangkan surat keberatan atas pencalonan capres Gibran sebelum Gibran ditetapkan. Nah, ini yang telah dikerjakan oleh tim hukum. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mengatakan bahwa kok sudah kalah baru menggugat. Salah. Anies Baswedan dan Caimin dan timnya telah menggugat sebelum pencoblosan. Jangan dibagi-bagi. Yang berikutnya, ini bukan persoalan hasil, ya kan? Bukan persoalan hasil. Ya, timnya Anies ini juga bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak berakal sehat. Tidak mungkin kami gugat dengan selisih 50% lawan 24%, kejauhan. Kami sadar itu. Tapi yang kami persoalkan itu adalah inkonstitusional terhadap pelaksanaan pasca pencoblosan maupun sebelum pencoblosan Pilpres dan Pileg. Jadi jangan salah, sekali saya katakan, bukan hasilnya yang kami gugat di angket maupun di MK. Yang akan digugat itu adalah persoalan-persoalan inkonstitusional, yaitu melawan hukum, sehingga proses Pilpres ini sebelum pencoblosan maupun pasca pencoblosan bisa dibawa di ranah politik, yaitu di hak angket. Oleh karena itu, tim Anies, timnya Amin, Anies Baswedan Muhaimin dan partai pendukung, partai pengusungnya, sekali lagi, kami tidak menggugat hasil. Kami tidak punya kepentingan dengan hasil. Yang punya kepentingan hasil itu yang bermain curang. Tapi yang bermain dengan jujur, beradab, berakhlak. Kami ingin memenangkan melalui proses Pilpres dan Pileg yang konstitusional. Itu yang tadi Anies dikatakan. Sekali lagi sampaikan, wahai seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, khususnya pendukungnya Anies, bahwa Anies tetap konsisten akan mengusung perubahan untuk kepentingan masyarakat, untuk keadilan masyarakat, untuk kemakmuran dan akhlak serta kekuatan bangsa ke depan. Ya, saya kira ini Bung Refli, pagi hari ini kita sudah omong-omong dengan Anies Baswedan. Kesimpulan kita hari ini adalah KIB yang tadinya mendukung Anies, sekarang kita akan bersama dengan rakyat Indonesia, kita mendirikan yang namanya Indonesia Memanggil. Ya, tolong dicatat. Kami harapkan seluruh pendukung Anies Baswedan untuk berbondong-bondong bergabung dengan Indonesia Memanggil. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.